Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana kamu diserukan untuk sholat pada hari Jumat, maka hendaklah kamu pergi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kalau sampai hari Jumat kepada kita, maka laksanakanlah sholat Jumat. Apa yang terjadi kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada kita kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat secara sengaja. Suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdebat dengan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia menanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang lelaki yang mati dan tidak pernah Jumatan atau melaksanakan sholat Jumat atau sholat berjamaah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dia masuk neraka. Begitu besar ancaman bagi orang yang tak pernah melaksanakan sholat Jumat secara sengaja. Kata sahabat berkata bahwasanya orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat secara sengaja, maka nerakalah tempatnya. Ini ancaman bagi orang yang terus-terusan tidak melaksanakan sholat Jumat. Siapa yang berkata? Yang berkata adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya sahabat sangat dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ancaman yang akan kita dapat ketika kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, akan ditutup hatinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan Jumat sampai 3 kali tanpa ada uzur atau alasan, maka Allah akan menutup hatinya. Di dalam hadis ini menyebutkan bahwasannya kalau sampai 3 kali berturut-turut kita tidak melaksanakan sholat Jumat tanpa ada alasan yang benar, tanpa ada uzur yang tepat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu hatinya untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin menjadi penyebab ada teman-teman kita, saudara kita berkata bahwasanya aku jarang mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa doaku tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin salah satu yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena pernah tidak melaksanakan sholat Jumat secara 3 kali secara tanpa ada uzur atau sengaja. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita mengharapkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita ingin mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Jumat merupakan perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, bahwasanya wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah sampai kepada hari Jumat, maka laksanakanlah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kalau di hari Jumat kita masih sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dengan jual beli kita, maka kita tidak akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan hati kita, akan membuat hati kita tenang. Mungkin salah satu alasan kenapa hati kita selalu gelisah,
Kenapa rezeki kita kurang lancar? Mungkin gara-gara kita tak pernah mengharap atau tak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ancaman bagi orang yang tak melaksanakan sholat Jumat secara sengaja 3 kali berturut-turut adalah dicatat sebagai orang yang munafik. Nabi SAW bersabda, barang siapa meninggalkan 3 sholat Jumat tanpa uzur, maka dicatatlah ia sebagai orang yang munafik. Orang yang munafik tempatnya adalah neraka. Kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat, maka nanti kita digolongkan kepada orang yang munafik. Nah, salah satu agar kita terhindar daripada sifat munafik, terhindar dari golongan orang-orang yang munafik, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat merupakan salat yang harus dilaksanakan secara berjamaah. Tidak ada salat Jumat yang dilaksanakan sendiri-sendiri. Maka begitu juga pahalanya, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Seminggu sekali saja Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kumpul di masjid secara berjamaah. Mustahil kita tidak bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapatkan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja. Kemudian yang ketiga, ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat secara berturut-turut 3 kali, yaitu membayar sedekah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur atau alasan, maka bersedekahlah 1 dinar. Jika tidak mampu, jika tidak punya, maka setengah dinar. Kemudian yang ketiga, ancaman Allah Subhanahu wa taala atau hukuman bagi orang yang tak melaksanakan sholat Jumat secara 3 kali berturut-turut adalah membayar zakat sebanyak 1 dinar. Bukan berarti kita tidak sholat Jumat bisa dibayar dengan sedekah, bukan berarti seperti itu. Tapi ketika kita telah meninggalkannya, telah tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka salah satu yang bisa mengurangi dosa tersebut adalah dengan kita bersedekah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa melaksanakan sholat Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa melaksanakan sholat Jumat, Allah bukakan hati kita untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita yang dulunya malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ketuk hatinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.